Kabupaten Lumajang memiliki julukan Kota Pisang. Selain dijuluki sebagai Kota Pisang, Kabupaten Lumajang juga punya ikon lain, yaitu Jembatan Geladak Perak. Berlokasi di Kecamatan Candipuro, membentang di atas Sungai Besuksat, menyadur Visite Lumajang. Area Geladak Perak ini jadi rest area atau tempat istirahat ketika menempuh perjalanan bagi pengendara yang melintasi jalanan naik turun dan berkelok Kecamatan Candipuro dan Pronojiwo. Di sana banyak warung yang bisa disinggahi, sembari menyesap kopi hangat atau makan bersama udara sejuk di sekitar Jembatan Geladak Perak. Sayangnya, jembatan favorit ini hancur diterjang guguran Gunung Semeru, Sabtu tanggal 4 Desember tahun 2021 lalu. Jembatan ini terdiri dari dua jembatan, yaitu Jembatan Baru dan Jembatan Lama. Jembatan Lama sudah tidak digunakan lagi dan berstatus sebagai cagar budaya. Geladak Perak Lama dibangun pada tahun 1925 sampai tahun 1940 oleh pemerintah kolonial Belanda dengan lebar sekitar 4 meter dan panjang 100 meter. Sebelum dibangun dengan konstruksi kerangka besi, Belanda sudah membangun jembatan gantung yang jadi urat nadi transportasi saat itu. Agresi militer Belanda yang dimulai tanggal 21 Juli tahun 1947 menyerang beberapa daerah di Jawa Timur termasuk Lumajang. Untuk menghambat gerakan pasukan Belanda, tentara dari Zeni Pionir 22 Jatiroto kemudian meledakkan Geladak Perak. Tahun 1952 Geladak Perak dibangun kembali, kemudian difungsikan seperti semula setelah situasi Indonesia membaik. Jembatan baru yang digunakan untuk lalu lintas kendaraan dibangun tahun 1998 dengan panjang 130 meter. Jembatan ini memiliki julukan lain, yaitu Jembatan Piket Nol dan Jembatan Pancing. Saat kamera menyorot Jembatan Geladak Perak dari kejauhan, tampak arsitektur jembatan berpadu indah dengan aneka tanaman perdu. Kawasan itu memang terkenal masih asri dan sejuk. Perjalanan ke Malang lewat Lumajang selalu menyempatkan berhenti di sini untuk ngopi di warkop sebelah barat jembatan ini sambil menikmati view sungai di bawahnya dan jembatan kuno peninggalan Belanda. Tapi untuk saat ini juga bisa kita lakukan sambil menikmati secangkir kopi dengan view para pekerja yang sedang mengerjakan pembangunan jembatan utama Geladak Perak. Jelas sangat berbeda view saat ini dibandingkan dengan tempi dulu sebelum jembatan Geladak Perak putus. Terlihat suasana hari ini hawa dingin sangat terasa padahal hari itu sudah siang. Sudah hampir jam 12 siang. Hari itu situasi di daerah Piket Nol memang berkabut, namun kendaraan roda 2 yang melintasai jembatan gantung masih terlihat ramai. Tak henti-hentinya saya melihat ke arah jembatan gantung. Di situ kenangan saya teringat kembali akan kemegahan jembatan Geladak Perak yang pernah menjadi ikon kota Lumajang. Terlihat beberapa pengunjung dari berbagai kota dan daerah mengunjungi tempat lokasi jembatan Geladak Perak, walau hanya untuk melihat-lihat situasi terkini dan untuk sekedar berfoto-foto untuk mengabadikan kenangannya. Setiap hari ramai di lokasi ini. Banyak pedagang yang menjajakan dagangannya di sekitar jembatan Geladak Perak dan ada pula warung-warung yang menjual aneka minuman dan makanan yang sangat nikmat dinikmati sambil menikmati pemandangan jembatan gantung. Sebagian orang mungkin menyesal belum sempat berhenti saat lewat atau belum pernah ke sini untuk melihat keindahan alam yang demikian spektakuler. Melihat ke utara akan tampak betapa anggunnya Gunung Semeru. Melihat ke selatan dan tenggara tampak bentangan cakrawala berbatas Laut Selatan, Samudra Hindia. Dan di sisi kiri kanan akan melihat indahnya hutan hujan dan di bawahnya jurang menganga lebar dan dalam seakan menarik kita. Di balik semua itu ada derita yang sudah menganga siap menelan masyarakat yang ada di sekitarnya. Baik warga Turen dan Dampit yang ada di Kabupaten Malang maupun warga Senduro, Candipuro, dan Pasirian di Kabupaten Lumajang. Dua wilayah kabupaten di selatan Jawa Timur ini hanya terhubung secara singkat lewat jembatan satu-satunya yakni Geladak Perak yang kini hancur tak berbekas. Menurut kesaksian warga, ambruknya jembatan Geladak Perak tersebut nyaris tanpa suara. Sebelumnya yang terdengar hanya gemuruh lahar yang datang dari arah barat. Agus, pemilik kafe yang berada bawah tebing di atas Geladak Perak ini mengaku tidak menyangka jika jembatan legendaris tersebut akan ambruk.
Saat itu hujan abu tetapi tidak terlalu tebal, sehingga tidak mungkin jika tidak kuat menahan beban dari abu itu, ujarnya. Namun Agus menyebutkan bahwa terjangan lahar panas yang sangat kuat dan menimbulkan asap tebal membuat bulu kuduknya merinding. Itu bukan lahar dingin. Jelas sekali itu magma yang mengalir disertai air sehingga yang terlihat hanya asap di sepanjang aliran, ungkapnya. Geladak tiba-tiba amblas dan nyaris tanpa mengeluarkan suara. Ambruknya halus. Kan di bawah sudah banyak abu yang menumpuk hingga hampir menyentuh geladak, imbunya. Saat geladak tersebut ambruk, di bawah terlihat ada mobil dan motor dan di hilir aliran yang menuju pantai banyak truk dan bego yang berserakan. Agus tidak tahu apakah para pemilik kendaraan tersebut selamat atau tidak. Saya waktu itu lebih memilih menyelamatkan diri bersama anak saya. Kafe saya seisinya saya tinggal, termasuk kedua mobil Panther SS saya, ujarnya. Di balik tragedi dan peristiwa pasti ada hikmahnya. Apapun itu sudah kehendak dari Sang Maha Pencipta. Tak sepantasnya kita menyesali dan saling menyalahkan antara satu sama yang lainnya, dan untuk saat ini sampai ke depannya kita semakin waspada dan berhati-hati agar tragedi itu tidak terulang lagi. Walaupun itu terjadi kita mampu meminimalisirkan dampak yang akan terjadi. Tak terasa hari semakin sore. Terlihat dari beberapa pengunjung sudah mulai meninggalkan lokasi. Penuh dengan kenangan dan cerita lokasi jembatan Geladak Perak ini. Sampai lupa kalau kopiku sudah dingin dan menghabiskan beberapa batang rokok yang menemani lamunanku di kala kenanganku bersama temanku di jembatan Geladak Perak, Lumajang.